Nah, kenapa ada perulangan? Perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu bisa terpenuhi, atau biasa disebut perulangan dengan sejumlah n kali. Contoh di sini adalah ketika kita ingin membuat yang namanya statement atau cetak tutorial pemrograman C++, kalau kita menggunakan tanpa menggunakan yang namanya perulangan atau looping, maka kita akan melakukan statement cetak sebanyak n kali yang kita butuhkan. Nah, begitu kita running maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin membuat cetak statement ini sebanyak 1000 kali, apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah kita akan berulang-ulang mengetik ataupun mengcopy maupun mempaste dari statement tersebut. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kasus di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan perulangan, baik dengan menggunakan for, while maupun do while. Nah, secara umum perulangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya counted log atau merupakan perulangan yang jelas dan sudah tertentu banyak kali perulangannya, sudah ditentukan. Yang berikutnya adalah ada yang namanya uncounted loop, yaitu merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Nah, perulangan atau looping ini perulangan yang dilakukan sebanyak n kali. Itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya for, ada while, dan juga ada yang namanya do while yang akan kita pelajari pada sesi ini. Nah, kita mulai dari perulangan dengan for. Nah, fungsi for adalah untuk mengulang statement sampai kondisi statementnya nanti salah, ya. Jadi selama dia statementnya itu benar dan terpenuhi, maka akan terus dilakukan pengulangan sampai ketemu batas yang sudah ditentukan atau counted loop. Nah, sintaksnya bagaimana? Sintaksnya bisa kita lihat di sini, ada yang namanya for. Ini statement 1, statement 2, dan statement 3. Masing-masing statement ini ada arti dan fungsinya. Nah, kemudian kita buka kurawal, lalu script yang akan dijalankan apa, lalu ditutup. Nah, penjelasannya adalah untuk statement yang pertama, untuk inisialisasi atau nilai awal dari variabel yang akan kita berikan. Apakah for i sama dengan 0 atau for i sama dengan 1? Contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ada yang namanya statement 2, yaitu untuk kondisi, ya, kondisi di mana persyaratannya akankah terpenuhi atau tidak, maka itu nanti akan dijalankan. Nah, kemudian ada yang namanya statement yang ketiga, yaitu adalah untuk penambahan nilai variabel. Nah, penambahan nilai variabel ini biasanya adalah dengan menggunakan increment ataupun menggunakan yang namanya decrement, ya, atau biasa disebut dengan compound assignment. Nah, kalau kita lihat dari flowchartnya itu adalah ini adalah untuk pemberian nilai variabel, ya, inisialisasi nilai. Nanti akan dicek di dalam struktur perulangannya, ya, inisialisasi di sini. Dari struktur for ini akan dicek nanti kondisinya. Jika kondisi di sini terpenuhi, masih terpenuhi, maka nanti akan terus dilakukan yang namanya penambahan atau increment pada kode blok ini, ya. Jadi ketika batas dari kondisi yang disyaratkan sudah terpenuhi, maka nanti akan berhenti. Kira-kira seperti itu. Nah, terjemahannya, for A sama dengan 1, A kurang dari 10, A plus plus. Artinya, ketika nanti nilai yang diberikan pertama sekali adalah 1, maka akan dicek kondisinya, apakah masih memenuhi untuk dilakukan perulangan. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan yang namanya penambahan sampai kondisi tersebut terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di dalam programnya. Oke, baik, teman-teman bisa melihat di sini, ya, untuk perulangan dengan for. Di sini untuk hal yang lain-lain seperti biasa, seperti yang sudah kita lakukan dengan struktur pemrograman pada C++. Nah, di sini kita akan membuat perulangan dengan for dulu, yaitu untuk mencetak angka naik. Nah, dalam mencetak angka naik ini adalah sebagai header, sebagai cetak header, ya. Nah, ini adalah untuk yang namanya statement. Kita akan membuat nanti bilangan naik dari 0 sampai 10,
Ya, ini bisa dirubah. Nah, yang paling penting itu adalah di strukturnya ini, struktur for-nya, ya. Bagaimana kita untuk membuat struktur for untuk mencetak angka secara menaik maupun angka secara menurun. Nah, di sini maka kita lakukan yang pertama adalah inisialisasi atau pemberian nilai pada variabel. Yaitu pada variabel i kita mulai dari 1. Kondisinya apa? Di mana nilai i ini batasnya sampai kurang dari 10 atau sampai 10 maksimal. Nah, ketika nanti kondisinya ini terpenuhi, maka akan terus dilakukan yang namanya penambahan. Dia akan dicek, ya. Nah, kemudian ini adalah untuk melakukan yang namanya pencetakan secara menaik. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian si OpenGL ini adalah untuk membuat pindah ke baris baru. Nah, ini dengan menggunakan for dalam kasus untuk bilangan naik, ya. Jadi perhatikan bedanya dengan bilangan turun nanti adalah ada di pemberian yang namanya inisialisasi ini dan juga di pengkondisian dan juga di penambahan nilai di sini ataupun pengurangan nilainya, ya. Jadi ini untuk naik. Nah, kemudian untuk bilangan menurun yang akan kita buat. Nah, untuk strukturnya masih sama. Yang membedakan adalah inisialisasi pertama, di mana kalau tadi untuk bilangan naik inisialisasinya dimulai dari 1, untuk bilangan turun kita memulai dari nilai yang kita inginkan, yaitu di sini dalam hal ini saya buat dari 10, di mana nanti nilai i kondisinya adalah lebih besar dari 0. Nah, apabila kondisi ini nanti memenuhi, maka nanti akan dilakukan yang namanya pengurangan. Nah, jadi di sini i min itu artinya adalah melakukan pengurangan sebanyak nilai i. Nah, di sini i++ itu adalah penambahan dari nilai i yang pertama sekali diinisialisasi. Nah, kemudian untuk yang namanya bilangan ganjil, di bilangan ganjil juga sama, yang membedakan hanya di penambahan nilai yang ada di sini setelah kondisinya terpenuhi, ya. Di mana di sini kita menggunakan compound assignment yaitu i plus sama dengan 2. Artinya nanti nilai i ini akan bertambah sebanyak 2, ya. Jadi kalau dimulai dari 1 ditambahin 2 kali 2 berarti nanti akan di start dari 3, ya. 1 3 ditambahkan 2 lagi jika memenuhi sampai 10, maka nanti akan berlanjut terus kelipatan seperti itu. Nah, inilah untuk yang namanya menentukan bilangan ganjil jika inisialisasinya dimulai dari 1, kondisinya terpenuhi dan ada penambahan di sini increment maupun decrement. Nah, ini untuk bilangan ganjil. Nah, kemudian untuk bilangan genap di sini sama, yang membedakan adalah besaran dari nilai inisialisasi awal yang akan kita tentukan. Kalau ingin genap, maka kita buat di sini dimulai dari 2. Nanti akan dilakukan penambahan sebanyak 2 jika kondisi ini memenuhi. Maka nanti nilai i-nya akan dicetak. Nah, kemudian untuk mencetak yang namanya nama atau kalimat secara berulang-ulang, kita juga membutuhkan di sini ada yang namanya penambahan nilai atau decrement, yaitu di mana inisialisasinya hampir sama dengan bilangan menaik yang tadi. Nah, di sini yang membedakan adalah cetak dari i-nya apa output yang akan kita buatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba akan jalankan programnya dari bilangan naik, bilangan turun, bilangan ganjil, dan bilangan genap sebanyak 10 yang sudah ditentukan di persyaratannya. Kita akan lihat, oke, hasilnya seperti ini. Ya, bilangan naik dari 0 sampai 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, karena di sana kondisinya adalah jika i, ya, i kurang sama dengan 10. Nah, untuk bilangan turun dimulai dari 10 sampai 1. Untuk bilangan ganjil itu ada yang namanya 1, 3, 5, 7, 9, karena di penambahan decrementnya di sini compound assignment-nya itu menggunakan yang namanya i plus sama dengan 2. Nah, kemudian untuk bilangan genap itu dari 0 sampai 10. Nah, untuk kalimatnya juga dicetak sebanyak i, ya, yang dibutuhkan.